Itu salah satu tugas kami juga penyelamatan eksklusif ini adalah termasuk yang bisa membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Nah, jiwa manusia ini kan contoh ada binatang-binatang yang berbisa. Ya, kita tahu ular, ular kobra, ular sanca, biawak, ya, tawon. Yang hari ini boleh katakan hampir setiap hari masyarakat kita itu setelah kita publikasikan mereka mengetahui ternyata damkar ini bukan hanya menangani masalah kebakaran, tetapi tugas-tugas non kebakaran itu menjadi bagian tugas kami. Ya. Sebetulnya ini bukan yang asing, sosialisasi dan simulasi agar kecamatan itu membentuk satuan relawan pemadam kebakaran. Nah, di setiap kelurahan di desa. Nah, kita berharap ini, apabila terjadi kebakaran di luar respon time kita, di luar radius kita, artinya penanganan awal dini itu masyarakat setempat. Nah, masyarakat setempat. Halo kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudhya Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Alhamdulillah, kali ini di segmen inspiratif kita Lawyer on the Street kedatangan dari Dinas Pemadam Kebakaran atau DPKP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pak ya. Nah, ada Pak Ediwan Sasbi, Pak Iwan Seprianto, Pak Muhammad Ridwan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai sepak terjang damkar atau DPKP Inhil yang saat ini sangat eksis di Inhil ya. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas nantinya. Nah, sebelum kita bahas kita akan menyapa dulu Pak. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Pak Ediwan Sasbi. Oke, Pak Iwan, sehat ya? Dari kantor tadi nih ya? Iya, Pak. Nah, saya tujuh poin aja nih Pak. Sangat tertarik dengan DPKP Inhil atau damkar Inhil. Apalagi belakangan sangat eksis. Kita baca aja ya di media sosial itu banyak melakukan evakuasi seperti kayak ular yang masuk ke rumah warga, menangkap biawak segala macam. Nah, ini hal menarik menjadi buah bibir juga nih di netizen di medsos gitu. Kenapa damkar Inhil mengevakuasi hewan-hewan liar segala macam? Nah, ini perlu kita sampaikan juga pada damkar. Apakah memang ada tugas damkar di situ? Nah, atau seperti apa? Nah, kalau kita berlihat di luar negeri kan memang ada fungsi tersebut. Nah, gitu. Maka ini akan kita sampaikan dulu kepada Bapak lah, bisa jelaskan biar masyarakat paham dan kawan-kawan Lawyer on the Street khususnya yang menonton dimanapun berada bisa memahami apakah apa saja itu fungsi dari damkar ya, DPKP. Fungsi penyelamatannya memang ada atau gimana gitu. Karena eksistensi damkar ini saya melihat ketika Pak Ediwan Sasbi makin naik nih rating damkar Inhil, begitu Pak yang saya lihat. Amin. Coba bisa Pak Ediwan Sasbi jelaskanlah kepada pemirsa yang menonton. Jelaskan dulu. Baik, terima kasih untuk pemirsa, penonton yang ada di Kota Tembilahan khususnya dan Indra Hilir pada umumnya yang menonton pada siaran hari ini. Saya hari ini bersama saya Dr. Andes Ediwan Sasbi bersama selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Hilir. Saya didampingi oleh dua kabit, kabit pencegahan Pak Iwan Saputra, kemudian Pak Muhammad Ridwan, ini kabit penyelamatan. Memang tidak semua masyarakat banyak tahu, mungkin memahami. Karena asumsi Dinas Pemadam Kebakaran itu kan menangani kebakaran ketika terjadi kebakaran. Nah, sesuai dengan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan ini memberikan perlindungan
dan keselamatan kepada masyarakat yang terancam bahaya kebakaran dan non kebakaran. Nah, di mana dalam tugas-tugas kami selaku Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan itu melaksanakan tugas fungsi kami melaksanakan operasi darurat kebakaran dan operasi non darurat kebakaran. Nah, operasi darurat kebakaran itu terbagi atas beberapa bagian lagi. Ya, mulai kami melakukan pencegahan, kemudian pengendalian dan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi sampai ke investigasi. Ya, ini memang semua masyarakat bisa mengenal tugas-tugas kami. Dan memang dalam 2 tahun terakhir ini kami sudah mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa damkar itu dalam bertugas dan bekerja sebetulnya antara menangani kebakaran dan penyelamatan itu sudah berjalan. Contoh saja ketika terjadi kebakaran kan. Jadi ketika terjadi kebakaran itu kita bukan hanya tugaskan bagaimana meminimalisir atau mengurangi risiko kebakaran itu terjadi, tapi kita yang juga menyelamatkan bangunan, kemudian menyelamatkan orang, jiwa orang, kemudian harta benda. Nah, itulah mungkin salah satu tugas fungsi penyelamatan dan rescue yang ditugas di kami gitu kan. Nah, tidak semua orang tahu pada saat penugasan itu kita melaksanakan operasi itu. Nah, itu yang terkait masalah kebakaran ya. Nah, kemudian karena kan kalau kita melaksanakan tugas-tugas kebakaran ini itu kan sifatnya insidentil sewaktu-waktu. Itu kapan-kapan terjadi baru kita bisa action di masyarakat. Nah, sementara salah satu tugas pokok fungsi kita itu adalah terkait masalah penyelamatan dan evakuasi. Dan penyelamatan evakuasi itu ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Permendagri 114 2018 ya. Di situ salah satu tugas kami juga penyelamatan evakuasi ini adalah termasuk yang bisa membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Nah, jiwa manusia ini kan contoh ada binatang-binatang yang berbisa. Ya, kita tahu ular, ular kobra, ular sanca, biawak, tawon. Yang hari ini boleh katakan hampir setiap hari masyarakat kita itu setelah kita publikasikan mereka mengetahui ternyata damkar ini bukan hanya menangani masalah kebakaran, tetapi tugas-tugas non kebakaran itu menjadi bagian tugas kami. Sebetulnya ini bukan yang asing, cuman kita di Inhil baru 2 tahun inilah kita mulai bergerak untuk itu. Nah, gini Pak, saya kan ada membaca nih, tadi kata Bapak ada aturan Permendagri-nya tahun berapa tuh? 2018. Saya membaca ini berita tahun 2020 kan. Jadi di sini disebutkan Mendagri dorong Korps Damkar laksanakan fungsi penyelamatan. Beliau Pak Tito Karnavian kan melihat bahwa fungsi kedua yang diemban Korps Damkar adalah fungsi penyelamatan atau pertolongan masyarakat di tengah bencana, atau image fungsi ini agak tertinggal dan redup di benak masyarakat bila menyangkut Korps Damkar. Jadi kalau di luar negeri, di Amerika kan fungsi pemadam kebakaran itu kan sangat menonjol dan dominan gitu kan. Apakah memang ketika beliau jadi Mendagri dia baru mendorong fungsi ini atau sebelumnya sudah ada? Itu yang mau kita tanya juga. Gimana tuh Pak? Baik, itu fungsinya sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Cuma kita kan belum action lah di masyarakat. Tentu ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama kan dalam menangani masalah yang penyelamatan evakuasi, kita kan memiliki APD. Kemudian peralatan-peralatan pendukung untuk itu. Nah, kita tidak berani andaikan kalau kita melaksanakan tugas-tugas ini tanpa didukung APD dan peralatan pendukungnya. Dan hari ini kita sudah 2 tahun ini kita sudah berangsur-angsur mempersiapkan itu. Ya, artinya contohlah ketika kita mau evakuasi tawon, kita mau evakuasi ular, kan kita harus ada alat. Ya, di samping ada petugas yang sudah profesional dalam artinya itu, tapi juga harus ada alat. Nah, kemarin-kemarin itu belum ada. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai bebenah, ini sudah kita ada. Jadi hari ini untuk hal penyelamatan itu bukan sepanjang masyarakat itu memerlukan meminta bantuan. Mobil terpuruk pun kemarin kami yang coba melakukan evakuasi. Kemudian ada tabrakan kemarin Suwana Bumi, kita juga yang mengevakuasi ke rumah sakit. Ya kayak di luar negeri lah, kalau saya sering nonton film itu Pak, film Hollywood kan. Ada juga kayak anjing yang terjepit, dalam selokan, kan? Gempa bumi segala macam. Memang dari damkar kalau di luar negeri itu. Ya mungkin yang dimaksudkan Pak Tito Karnavian ya menonjolkan hal ini gitu. Cuman kan
masyarakat kan belum sepenuhnya ini mengetahui. Nah, sepanjang yang Bapak ketahui lah sebagai Kepala Dinas Damkar kan, sudah sejauh mana masyarakat mengetahui ini? Khususnya Kota Tembilan saja lah dulu. Ya. Sejauh mana? Ya, semenjak kita melakukan sosialisasi, kemudian kita melakukan gerak cepat terhadap respon masyarakat ketika masyarakat itu minta bantuan. Alhamdulillah, masyarakat sudah banyak mengetahui. Kalau kita hitung banyaknya, tapi kalau khusus untuk Kota Tembilahan ini mereka sudah mengetahui. Bahkan kemarin setelah kucing yang ada di bangunan tinggi yang tak bisa keluar, kita ditelepon. Ya, kita telepon. Ya, alhamdulillah kalau untuk masyarakat Kota Tembilahan sudah hampir semua bisa mengetahui ini. Kemudian kita di bulan puasa di ulang tahun Damkar kemarin, kita sudah mengedarkan selebaran dalam bentuk pamflet. Kemudian juga kita kemarin dengan Radio Indra Dagiri juga sudah mensosialisasikan ini, sehingga masyarakat yang di luar Kota Tembilan pun sudah ada komunikasi kita. Akhirnya mereka tahu. Mungkin bukan hanya terkait masalah penanganan masalah non kebakaran, tetapi yang kebakaran juga. Karena juga banyak pertanyaan masyarakat kepada kita, kenapa Damkar lambat penanganan kebakaran? Contohnya mungkin di daerah Kempas, atau mungkin daerah Selentir di sana. Karena ini juga terkait masalah ada namanya emergency response time. Emergency response time ini terkait dengan radius penanganan kami. Radiusnya. Daerah yang ada daerah yang dilindungi dan ada daerah yang tidak dilindungi. Nah, yang daerah yang emergency response time ini itu daerah yang dilindungi itu dengan radiusnya 7,5 km. 7,5 km. Artinya kalau kita membuat titik koordinat kita dari Markas Komando, ya paling tinggi radius kita itu dari Markas Komando itu kalau kita tarik ke arah ke Sungai Salak sana ke hulu, itu kantor camat Tembilan Hulu lah, itu paling jauh. Paling jauh. Artinya dalam waktu 15 menit itu ketika terjadi kebakaran atau ancaman lainnya diberitakan ke kita kan perlu ada waktu itu mempersiapkan sesuatu perjalanan di perjalanan sampai ke lokasi itu 15 menit kita hitung. Artinya gini, kita tidak boleh melebihi dari 15 menit. Karena di dalam dokumen kita, protap kita, dokumen RIS Rencana Induk Sistem Pencegah Kebakaran itu disebutkan bangunan plywood bangunan kayu tuh. Waktu dengan 15 menit, waktu 19 menit itu sudah menit terakhir. Artinya kalau kita sampai ke sana bangunan sudah pasti habis gitu. Jadi waktu kita tuh harus di bawah 19 menit. Nah, artinya butuh bangunan yang kayu gitu. Iya, kayu. Protap semuanya kan ada. Nah, kan masyarakat juga tak tahu itu. Tak tahu juga. Jadi itulah. Nah, tentunya bertanya lagi. Andaikan di luar response time itu kan namanya unprotected area, daerah yang memang tidak dilindungi. Nah, daerah yang tidak dilindungi ini, inilah sekarang ini kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Di 2020 kita sosialisasi masyarakat sampai semua kecamatan, sosialisasi dan simulasi agar kecamatan itu membentuk satuan relawan pemadam kebakaran. Nah, di setiap kelurahan desa. Nah, kita berharap gini. Apabila terjadi kebakaran di luar respon time kita, di luar radius kita, artinya penanganan awal dini itu masyarakat setempat. Nah, masyarakat setempat itu yang penting bagi kita. Jadi nanti kita mendukungnya saja untuk sana. Karena kalau nengok geografis daerah Indah Hilir kan, yang kalau masih daratan masih bisa kita jangkau lah. Ya kan. Tapi kalau sudah lewat sungai dan laut itu kita jelas kita tidak bisa bergerak cepat untuk sampai ke sana, apalagi untuk menanganinya gitu kan. Nah, makanya kita berharap ada 236 kelurahan desa di Inhil ini akan membentuk satuan relawan pemadam kebakarannya. Nah, hari ini sudah beberapa camat sudah menyampaikan ke kita satuan relawan pemadam kebakaran. Nah, kita juga ada kota kita di kecamatan tuh, Balakar, bantuan pemadam kebakaran kita di kecamatan, tapi jumlahnya kecil. Jadi ketika terjadi kebakaran ini sangat tidak memadai terhadap penanganan itu. Kemudian yang kedua, peralatan juga. Sekarang peralatan untuk mendukung operasi itu juga terkait masih minim. Nah, kita
dalam 2 tahun ini juga kita beransur-ansur untuk melengkapi itu. Jadi kecamatan, kelurahan desa itu berharap mereka punya satuan relawan pemadam kebakaran di kecamatan. Nah, untuk di Kota Tembilan saja kita ada namanya markas komando. Markas komando itu langsung di Damkar sendiri. Ada sektor, ada pos. Nah, sekarang kan dari berapa pos yang ada, yang aktif sekarang ini adalah PSNTI, kemudian Padupai, Tanjung Priok. Yang selebihnya ini Kampung Jawa. Ini ada yang aktif, ada tidak. Tapi yang aktif itu yang inilah yang mendukung. Karena setiap penugasan itu, kalau Damkar itu radiusnya 7,5 km, kalau sektor itu ada di kecamatan radiusnya 3,5, kalau pos, setiap pos itu 2,5. Itu jadi radius dan tanggung jawab dia. Gitu. Berarti yang sektor tadi, yang pos-pos tadi itu memang bermitra resmi juga sama Damkar. Ya, di bawah langsung di Damkar sendiri. Nah, itu yang membantu tugas-tugas kita. Nah, Pak, yang tadi Pak, yang menarik tadi untuk kayak penyelamatan tadi, itu kontak yang bisa diberikan di mana bisa masyarakat bisa menghubungi. Ya. Nanti biar kita sampaikan di video ini kan, ketika ada masalah urgen, ya bisa menghubungi nomor ini gitu ya, untuk responnya gitu. Ya. Jadi, di mana nomornya itu? Kita sudah membuka di media online juga kan, di Facebook udah banyak ada kita foto-foto saya juga sudah ada situ, nomor masih dihubungi gitu sudah kita. Dan alhamdulillah, di mobil-mobil kita sudah ada nomor-nomornya juga. Insya Allah mungkin dalam beberapa hari ini kita juga pasang baliho. Di beberapa tempat kan, sehingga masyarakat bisa mengetahui nomor-nomor yang harus dihubungkan yang sifatnya emergensi gitu. Soalnya gini yang sangat menarik tadi, yang fungsi yang disampaikan Pak Tito, fungsi kedua Damkar ini tentang penyelamatan itu. Karena di negara maju itu lebih dominan ditonjolkan. Hari ini kan Damkar ini menjawab itu gitu. Makanya kita mengundang di sini tertarik ke sana gitu awalnya gitu. Nah, untuk tadi masalah penyelamatan sudah Bapak jelaskan, ada respon time segala macam untuk pemadaman api. Ini saya mau nanya lagi untuk terhadap apa nih, kaitannya dengan pengusaha lah, apa namanya, alat pemadam api, alat pemadam api, APAT ya. Nah, apa aja klasifikasi pengusaha yang harus diwajibkan mempunyai APAT? Kan perbubnya ada tuh, maksudnya ini biar secara intinya disampaikan siapa saja yang diwajibkan memiliki APAT tadi gitu, alat pemadam api tadi, gitu Pak. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan peraturan daerah peraturan daerah tentang retribusi daerah, dan setiap usaha atau bangunan yang harus memiliki alat pemadam api ringan. Jadi hari ini Damkar itu kan menjalankan fungsi pencegahan. Sebelum terjadi, ya kan, kita sudah melakukan sosialisasi, simulasi, dan inspeksi ke beberapa bangunan ya. Contohnya saja sudah ada beberapa bangunan pemerintah yang kita inspeksi. Kita inspeksi ini kita melihat kesiapan dari bangunan itu, ketersediaan alat proteksi kebakaran. Jadi alat proteksi kebakaran itu bukan hanya karena aparnya saja, tapi ada alat-alat lagi yang memang harus diperlukan. Apalagi bangunan itu yang sifatnya pelayanan publik. Pelayanan publik itu wajib itu. Berarti sifatnya yang pelayanan publik yang ada mengumpulkan orang banyak gitu itu lebih diutamakan. Diutamakan. Contoh kita baru-baru kemarin kita ke lapas kan. Ke lapas kita melakukan inspeksi. Jadi kalau kita melakukan inspeksi itu kan kita periksa apakah ada alat proteksi kebakarannya, kemudian memenuhi syarat apa tidak, berapa jumlahnya, jenisnya apa gitu kan, kemudian kesesuaian dan peruntukannya. Karena mungkin bisa jadi di suatu bangunan itu ada menyimpan barang-barang yang sifatnya berbahaya. Bisa menimbulkan ledakan dan bisa juga membahayakan kesehatan kepada masyarakat. Karena tugas kami di samping tadi yang investigasi juga ada penanganan B3. Nah, jadi jauh kami ini sebetulnya barang-barang yang bahaya beracun itu. Cuma hari ini kami masih membenahi. Nah, terkait dengan siapa yang memang harusnya menjadi objek dari perda ini, yang jelas tempat-tempat usaha, tempat usaha atau mungkin bangunan-bangunan yang hari ini bangunan itu
kita rekomendasi untuk diberikan izin gitu kan. Nah, itu wajib ya. memiliki APAR dan kita periksa nanti berapa kebutuhan APAR yang diperlukan di sana. Karena sudah ada klasifikasinya Pak sudah, ya. Nanti kita periksa, kita inspeksi gitu kan. Nanti baru mereka tahu berapa kebutuhan APAR yang ada di sana. Dan kita berharap dengan adanya peraturan daerah ini ya kan, nanti masyarakat itu terutama yang ada tempat-tempat usaha itu wajib lah, saya mewajibkan untuk memiliki APAR, alat pemadam. Kenapa? Karena apabila terjadi ancaman bahaya kebakaran itu terjadi, yang wajib menangani itu adalah pemilik bangunan. Pertama kali Pak ya. Pertama kali. Nah, karena jangan sampai api ini nanti merambat kemana-mana. Karena kalau api itu sudah besar, ini artinya kan banyak kerugian yang bisa ditimbulkan, harta benda, bahkan jiwa. Ya contoh yang Wisma Abu yang terjadi kemarin kan, nah, sudah kebakaran juga kan, bahkan korban itu. Ini juga masyarakat juga tidak mengetahui bahwa ketika terjadi kebakaran itu ada bahaya-bahaya bisa mengancam mereka, bukan apinya saja. Tapi asap yang ditimbulkan itu sangat berbahaya. Ada 9 jenis racun yang bisa membahayakan kepada masyarakat. Nah, itu kami juga sosialisasi masyarakat. Apabila itu terjadi, nah penyelamatan itu kan tidak harus menunggu damkar sendiri, tapi kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana cara sih menyelamatkan ketika kita dihadapkan ancaman seperti itu? Nah, ini kami juga sosialisasikan masyarakat. Ya, di samping tadi harus ada alat proteksi ya. Misalnya dibangun ini, pengen tidak ada satu APAR yang berfungsi ya. Karena banyak juga kita lihat di masyarakat mereka punya APAR tapi sudah kita cek tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Kenapa tuh? Nah, dia kan ada masa kadaluarsa. Ada limitnya. Itu pengen tidak 1 tahun itu harus kita cek kembali. Mencek itu petugas kita datang ke masyarakat. Kita cek ya. Pertama ada enggak izin usahanya, ada enggak izin bangunannya. Kemudian ada enggak pemilikan APAR-nya. Kemudian sudah enggak membayar retribusinya. Jadi retribusi APAR ini ada retribusinya dan itu tidak besar, setahun cuma Rp20.000. Ya kalau dia ada 5 kali 5, kalau dia 1 ya kali 1 gitulah seperti itu. Nah, kita berharap bisa ada penanganan awal dari masyarakat itu karena ada APAR. Jadi kan masyarakat kan ini berpikir untuk apa ada APAR, kan itu kan bisa ditangani gitu kan. Tapi kalau selahnya tidak tahu fungsi APAR ini, tidak bisa cara menggunakan, juga tidak bisa bermanfaat untuk kepada orang itu. Makanya kita sering mensosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat boleh saja, masyarakat nanti misalnya andaikan mereka punya APAR, minta dicekkan ke kita, kita bisa dicekkan di Maskal Komando kita kan. Kemudian kita periksa itu, kita kasih label. Ada label stiker, ada stiker. Ketika kita periksa, kalau ini berfungsi, kita pasang stikernya, dan ini kita hitung setelah kita periksa untuk 1 tahun ke depan. Nah, menjelang 1 tahun ke depan itu masyarakat wajib untuk melakukan pemeliharaan, artinya mencek apakah APAR ini berfungsi atau tidak dengan cara yang sederhana gitu. Itu bisa kita tunjukkan. Nah, kita khawatir nanti ketika mereka ditanya punya APAR, tapi ketika kita cek, kan ada juga masyarakat nih, kita cek mereka tidak mau dicek APAR-nya. Alasannya kenapa tuh? Ya mungkin ya kita tidak tahu ya, mungkin di penggunaan ini Pak kan jarang gitu. Iya jarang. Mereka menganggap sudah ada APAR sudah cukup. Gitu. Nah gitu kan. Padahal kita memeriksa itu di samping untuk mengambil penjagaan dini, datu kita menarik retribusi, ya, kemudian kita berfungsi atau tidak. Nah, andaikan nanti ini berfungsi, mungkin kita berikan stiker, tidak ada masalah. Nah, kalau tidak berfungsi, tak khawatirnya nanti apabila digunakan, ini juga berfungsi, tapi sudah tidak memenuhi persyaratan, itu jadi racun. Jadi racun ya. Nah, bisa membahayakan kepada penggunanya. Kalau dia digunakan langsung. Nah, apalagi nanti tidak tahu cara menggunakan, karena handle-nya pin di situ, kalau tak menggunakan itu bisa menghantam ke muka kita. Kalau itu sangat juga berbahaya. Nah, cuman alat yang proteksi kebakaran ini dia kan macam-macam itu. Ada yang namanya APAR, APAP, ya. Kemudian ada namanya bola api, ada namanya selimut api. Jadi tergantung pemiliknya mana mau digunakan. Kayak hotel gitu hotel. Kan. Nah, itu hotel itu kan wajib tuh. Wajib harus memiliki APAR itu. Kemudian harus wajib memiliki sumber-sumber air. Nah, kita tahu kan Inhil nih di mana titiknya kan diambil airnya kita gitu. Tahu
Berarti termasuk sosialisasi damkar juga Pak ya? Iya, iya. Misalkan di hotel, di mana tempat airnya, itu ada inspeksi juga kan berarti kan? Kemarin kan ada hotel, hotel apa yang di Lorong Garam kemarin ya? Lorong Garam mereka minta, kita lakukan inspeksi, lakukan sosialisasi. Kita juga tergantung permintaan. Kita kan masih terbatas juga kalau kita datangi setiap kantor-kantor atau tempat usaha, mungkin kita terbatas. Karena sama lah yang kemarin juga Pak, yang kita pas kepala PLN ke sini, kan mereka ada juga tindakan pencegahan kayak pengecekan instalasi listrik, kapan itu harus dicek, kapan harus diganti. Karena ketika instalasi itu sudah tidak layak, maka kan pemicu juga. Gitu. Boleh juga kita meminta. Gitu. Jadi mungkin ada kaitan juga lah mungkin ya dengan listrik ini. Memang berdasarkan hasil investigasi kami, hasil evaluasi kami, memang pemicu dari kebakaran ini banyak disebabkan karena instalasi listrik. Kenapa? Karena kan pertama kan di aturan di PLN itu kan seharusnya tidak 10 tahun sekali wajib lakukan pemeriksaan atau mungkin mengganti alat-alat. Kalau terakhir beliau bilang 5 tahun sekali. Iya, 5 tahun. 5 tahun sampai 10 mungkin lah sekitar itu ya. Pemerintah melakukan pengecekan itu. Kemudian kelalaian mungkin diakibatkan tidak menggunakan peralatan listrik yang SNI standar. Jadi itu juga penyebabnya. Itu yang lebih menonjol penyebabnya kebakaran. Di samping penyebab-penyebab lainnya. Yang jelas sebetulnya kalau kita menarik kesimpulan lebih banyak disebabkan faktor kelalaian. Karena kita merasa aman, tidak ada masalah. Ketika mungkin masak kompor hidup gitu kan, ditinggalkan sebentar, mungkin hanya 5 menit, 10 menit tidak apa-apa. Justru kadang-kadang di situ juga yang jadi penyebabnya. Nah, ini juga Pak, tadi masalah apa tadi kan untuk pelaku usaha, kan untuk penggunaannya kan tidak semua orang bisa nih. Nah, pembelian apart itu bisa kan disediakan langsung sama pengusahanya, baru dia bawa ke misalnya ke damkar untuk dilatih gimana cara penggunaannya, atau hanya menunggu sosialisasi damkar. Nah ini biar tahu nih pelaku usaha seperti apa nantinya dia pembeliannya yang standar itu yang mana, ya kan klasifikasinya apa. Kalau misalkan usaha saya cuma toko nih agak 2 pintu, saya harusnya menyiapkan apa? Nah itu kan perlu diketahui nih. Nah itu yang bisa nggak disampaikan Pak? Yang mana? Misalkan kalau ruko kayak hotel itu kan tentu lebih tinggi nih safety-nya. Nah, itu yang seperti apa yang dibutuhkan? Jadi dalam 3 bulan terakhir ini kita kan keliling nih, petugas kita dengan kota Tembilahan ini yang cukup luas ini, cukup banyak tempat usaha ini kan kita masih terbatas kan. Kita keliling, pertama kita memeriksa sambil berjalan ada atau tidaknya apart dimiliki setiap bangunan itu tempat usaha. Nah kemudian kalau mereka punya, kita periksa berfungsi atau tidak. Kalau mereka tidak punya, kita sarankan untuk membeli alat apart. Nah, masalah bagaimana nanti orang ini penggunaannya itu nanti bisa saja ke damkar, karena kita kan tak mungkin mendatangi satu-satu nih. Kalau ada 20 100 kan kelabakan juga. Jadi mungkin kami berharap juga masyarakat ada proaktif lah untuk bisa mendatangi damkar, membawa apart. Pertama untuk mengecek apa yang dibeli ini berfungsi atau tidak, standar apa tidak, mungkin bagaimana cara pemeliharaannya gitu kan, di mana letaknya, karena untuk meletakkan apart nih dia sudah ada ukuran jaraknya, ada ketentuannya, tidak sembarang letak gitu. Jadi makanya kita berharap ada proaktif juga masyarakat ketika petugas kita datang, kita harap dilayani. Kami bukan hanya memungut retribusinya, tapi melihat ada atau tidaknya apart di sana gitu. Karena ini kan bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Nah, itulah. Begitu kawan-kawan Lawyer in the Street ya. Penggunaan alat pemadam api ringan itu wajib dipunyai pelaku usaha. Nah, mengenai penggunaan, Damkar Inhil siap memfasilitasi, melatih cara penggunaannya, mengajari apa cara penggunaannya gitu. Jadi ketika ada inspeksi dari damkar, jadi pelaku usaha tolong dilayani damkarnya agar supaya ini hanya kepentingan bersama, bukan apa-apa gitu Pak ya. Jadi masyarakat diharapkan proaktif, apalagi pelaku usaha gitu ya, khususnya kayak hotel dan segala macam yang mempunyai tamu-tamu yang banyak lah gitu Pak ya. Nah kalau di pasar nih gimana Pak? Di pasar kan
rentan juga nih kebakaran misalnya kayak pasar tradisional itu. Ada nggak memang klasifikasinya diwajibkan alat pemadam api ringan ini dimiliki mereka? Misalkan kan ada PKL nih, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Apakah PKL tuh diwajibkan untuk mengcover pedagang-pedagang ini harus mewajibkan di sini letaknya alat pemadam api? Ada nggak gitu? Nah, jadi gini, untuk aparkan di tempat di bangunan, bukan di luar bangunan. Gitu. Jadi di bangunan gitu. Karena di bangunan itu kan kita meletakkan kan sesuai aturannya, berapa ketinggian, di mana letak posisinya kan. Tapi kalau di luar bangunan kita tidak diperuntukkan tidak diperuntukkan ya. Gitu. Artinya cukup nanti memberitahukan ke Damkar aja kalau tidak masalah kami akan ke sana. Berarti kewajiban yang diatur sama aturan daerah di sini perdanya untuk khusus yang di bangunan Pak, ya, kayak hotel gitu ya. Swalayan, Pangkalan gitu ya. Yang khusus untuk di pasar. Kita sudah mendata. Kita sudah mendata sambil memungut retribusi mendata sampai saat ini berapa jumlah tempat-tempat usaha di sana. Dan kemudian tempat usaha mana yang harus diwajibkan untuk memiliki apa. Jadi kita sedang mendata itu. Karena gini, kita kan sudah ada pemetaan kawasan rawan kebakaran. Termasuk pasar itu menjadi rawan kebakaran, dan ada beberapa daerah atau lorong atau jalan di Kota Tembilahan ini menjadi kawasan yang rawan terhadap ancaman kebakaran sudah ada. Jadi kami sudah ada pemetaannya situ. Jadi kami pun sudah membaca gitu kan ketika terjadi kebakaran situ apa yang harus kami lakukan dan harus kami kerjakan. Karena contohnya mungkin mungkin pasar. Kita sudah harus tahu kalau adanya kebakaran sini yang kita selamatkan orang tuh tempat air, pengambilan air itu atau memang sudah disiapkan, udah ada. Jadi sebetulnya gini, di PDAM kan ada hidran tuh. Di Kota Tembilahan ini ada 12 hidran. 12 hidran. Cuma sampai saat ini hidran itu belum berfungsi ketika digunakan untuk mobil kebakaran. Ketika sudah disiapkan. Cuman sekarang ini kita kan berharap sumber air itu kan dari sungai atau mungkin yang paling terdekat di Suberantas ini, ujung, itu sumber air atau di laut apa semuanya, kolam-kolam itu ya. Nah, kita berharap sebetulnya setiap bangunan itu kan biasa di depannya tuh kan ada menyimpan air tuh, itu bisa kita gunakan baknya tuh. Karena sebetulnya kalau suatu bangunan ruko itu kalau kita ada menyimpan air itu juga menyimbangkan bangunan itu sendiri. Sebetulnya ada manfaatnya, di samping itu. Sebetulnya ada manfaatnya untuk kita kan. Nah, memang aturannya belum ada, tapi kita berharap setiap bangunan itu harus memiliki seperti itu. Terkait masalah penanganan kebakaran ini mungkin ingin saya sampaikan juga. Kami ini juga dihadapkan pada kendala. Kendala pertama hari ini mobil kami kita cukup tinggi itu. Mobil tinggi. Hari ini kan dengan adanya peningkatan badan jalan. Badan jalan dulu rendah, sekarang sudah tinggi. Bahkan naiknya bisa di atas 50 cm. Nah, sementara jaringan telepon, jaringan listrik, TV kabel itu sangat rendah. Ini yang sedikit mengganggu dari mobilisasi kendaraan kita. Itu satu. Ini yang mungkin kami himbau lah, mungkin pihak-pihak yang terkait itu mungkin bisa menertibkan lah, mungkin meninggikan itu. Kami sudah terganggu karena sudah berapa kali anggota kita sudah jatuh karena tersangkut gitu. Dan cukup membahayakan. Satu. Kemudian yang kedua, kita pernah juga koordinasi dengan instansi tertentu gitu kan. Kita minta untuk pembangunan gang, lorong itu sudah harus menyesuaikan dengan ukuran pertama beban kendaraan, kemudian besarnya kendaraan mobil kebakaran. Kenapa? Hari ini perkembangan jumlah penduduk dengan bangunan yang ada di Kota Tembilahan ini dulu kan masuk lorong itu sudah jauh gitu kan. Sehingga mobil pemadam kebakaran ini susah masuk ke lorong dan gang itu. Makanya kita menghimbau kalau bisa nanti standarisasi untuk lorong gang itu memang ukuran mobil pemadam lah. Betul. Satu lagi, kemudian yang kedua kan
biasanya di gang-gang itu kan dibangun ini gapura-gapura gitu. Iya, gapura. Kita gapura tuh kalau kita tidak ada penghalang melintang gitu, cukup mungkin seperti yang di Bali berdiri tegak gitu saja. Jadi kita mudah masuk. Nah, ini yang jadi kendala kita. Itu hambatan-hambatan juga ya di lapangan. Hambatan ya. kita di lapangan. Harapan kita kan jangan sampai istilahnya jangan masyarakat membuat pintu gerbang bisa menghalangi petugas kebakaran untuk masuk. Apalagi portal. Kemudian mungkin saya sedikit juga menyinggung, kita ini kan penanganan kebakaran ini kan apabila terjadi kebakaran banyaknya masyarakat yang menumpuk di suatu tempat, menonton. Sehingga kan gitu ya. Sementara kan mobil kita ini kan bergerak tuh. Ketika habis air kita harus mengambil air lagi kan, mengambil air lagi. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya gerak cepat kita lambat. Seharusnya kita bisa menangani satu rumah, tidak merebek rumah lain. Ini karena mungkin bergeraknya mobil harus mengisi air dan lambatnya akhirnya menyebabkan kebakaran makin meluas. Ini yang kita jadi kalau kita mengharapkan masyarakat juga agar apabila terjadi kebakaran itu masyarakat setelahnya dapatlah membantu damkar ini. Pertama kendaraannya tidak menghalangi dan tidak jadi penonton di sana. Kalau membantu ya silakan membantu gitu kan. Jadi jangan penonton sehingga aktivitas kita lancar dan mudah. Jadi penanganan kita itu sesuai dengan tujuan kita, ingin melindungi dan menyelamatkan masyarakat yang situ gitu. Oke, terima kasih kepada Damkar Inhil hari ini sudah berbagi. Diharapkan nanti kepada yang menonton bisa memahami lagi apa tupoksi yang lebih detailnya di DPKP atau Damkar Inhil ini. Nah, terakhir Pak, apa harapannya untuk Inhil Pak? Satu kata aja Pak. Ya, harapan saya untuk ini bisa bekerja sama dengan Damkar, terutama terkait masalah informasi yang cepat terkait ada ancaman bahaya kebakaran atau non kebakaran. Kami akan merespon dengan cepat apabila masyarakat juga memberitahukan dengan segera gitu. Jadi kawan-kawan Lawyer on the Street, apabila kawan-kawan Lawyer on the Street ada butuh masalah yang urgent, misalnya untuk penyelamatan atau misalnya rumahnya ada binatang buas atau segala macam, binatang liar gitu, silakan hubungi Damkar Inhil. Kalaupun ada titik api, misalkan instalasi listrik yang menyebabkan api, langsung cepat ambil tindakan dan hubungi Damkar Inhil karena akan direspon dengan cepat, apalagi khusus yang di daerah apa tadi Pak namanya? Daerah kawasan ancaman bahaya kebakaran. Ancaman bahaya kebakaran direspon apa yang respon time. Respon time 7,5 km itu durasinya. Jadi kalau masih di wilayah itu Damkar pasti cepat menanggapi hal itu. Jadi terima kasih nih Pak kepada Pak Edward Sasbi selaku Kepala Dinas Kebakaran, Pak Kaba sama Pak Kaba juga ya? Pak Kabid sudah hadir di sini. Semoga dengan adanya tadi penyampaian dan bincang-bincang kita, masyarakat bisa lebih memahami apa tupoksi dari Damkar Inhil kan, kemana arah ininya, dan pelaku usaha tadi paham dengan kenapa harus diwajibkan adanya APAT di tempat usahanya begitu. Jadi terakhir Pak, tolong disampaikan juga kepada kawan-kawan Lawyer on the Street tetap support channel ini, like, share, dan komen. Nah, gitu sampaikan Pak Lawyer on the Street. Silakan Pak. Terima kasih untuk kawan-kawan di Lawyer on the Street untuk subscribe subscribe, like, dan komen. Apa namanya sini? Lawyer on the Street podcastnya agar channel ini selalu produktif gitu. Agar channel ini bisa kondusif gitu. Kita support untuk Pak YP Kubang untuk kegiatan ini. Terima kasih ya Pak. Yuk. Sukses untuk Damkar.